Ini bang, si Ya? Imron yang lagi booming sekarang. Oh, Kisahnya sangat inspiratif dan menarik loh bang. Siap lihat di TV saat upacara 17 Agustus. Bapakmu kerja di mana? Siap, pedagang bubur ayam. Pedagang bubur ayam. Bang, ternyata jadi perwira itu impian setiap anak bangsa ya bang. Dan menjadi perwira itu nggak mudah ternyata. Harus mempunyai jiwa-jiwa satria, pemberani, disiplin. iya. Dan persyaratannya pun itu harus unggul dan berkualitas. Dan akademi militer itu diperuntukkan bagi putra-putri bangsa yang terpanggil jiwanya untuk NKRI loh. Seperti Imron ini. Wah, Dia itu dari keluarga yang sederhana, tapi dia mampu untuk menjadi seorang taruna. Babak baru dalam kehidupan seorang putra bangsa saat dirinya resmi dilantik menjadi prajurit Taruna Akademi Militer. Berasal dari keluarga sederhana, tidak membuat prajurit Taruna bernama Imron Ikhwani patah arang. Baginya, panggilan jiwa untuk mengabdi pada negara dan menjadi kebanggaan orang tua menempa dirinya menjadi pribadi yang patriotik dan disiplin. Ini pun sejalan dengan citra Taruna Akmil yang harus bisa menjadi role model bagi generasi muda Indonesia lainnya. Imron, demikian sapaan akrab. Berkisah awal mula keinginannya muncul sejak duduk di bangku SMA. Kala itu, di sekolahnya sedang dilaksanakan sosialisasi dari Ajen Rem 071 Wijaya Kusuma dan melihat publikasi pendaftaran masuk TNI. Saya lihat walaupun Imron ini dari keluarga ya, yang bapaknya penjual bubur ya, namun komitmen dia untuk menjadi orang sukses, menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan yang lebih besar lagi bagi nusa bangsa begitu amat tinggi. Sehingga saya melihat dia belajarnya tekun. Oleh sebab itu dia juga selalu peringkat di kelasnya. Dia tetap aktif menjadi aktivis organisasi. Bahkan juga kemarin ketika kelas 12 ini dia juga diterima di UGM juga di Fakultas Ekonomi. Namun karena memang niat awal dia ingin memang ke tentara gitu ya, di Taruna, sehingga dia memilih jalur Taruna itu. Kamu itu mendapat informasi untuk daftar itu seperti apa? Prosesnya itu seperti apa? Pada awalnya saya mencari info di internet bagaimana pendaftaran Taruna Akmil ini. Kemudian saya cari info lagi apa saja mata tes yang diujikan untuk masuk menjadi Taruna Akmil. Saya mencari soal-soal di internet yang dijadikan bahan untuk saya belajar dan berlatih untuk agar bisa masuk menjadi seorang Taruna Akmil. pas sudah resmi menjadi seorang Taruna Akmil itu gimana rasanya? Pada awalnya saya merasa minder karena saya hanya seorang anak tukang bubur, apakah saya bisa gitu loh. Tapi saya diberi pesan oleh orang tua, kamu nggak usah lihat siapa lawanmu, tapi bikin lawanmu itu lihat siapa kamu. Nah dari situ saya ingin berjuang keras, bahwa saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya ini bisa, walaupun saya hanya seorang anak tukang bubur. Saya dengan segala kemampuan saya dan seizin Tuhan Yang Maha Esa, saya berusaha dan alhamdulillah saya bisa mewujudkan dan menunjukkan bahwa saya bisa juga menjadi seorang taruna.
perbedaan kamu pada saat masuk Akmil dan Hima tuh apa? Dari segi makan mungkin ya saya makan hanya seadanya. Ketika di sini sudah terjamin, dari segi gizi sudah terukur, terhitung dengan kegiatan yang ada di sini. Terus dari segi kebiasaan, dari bangun tidur hingga mau tidur lagi sudah diatur sehingga bisa menjadi lebih disiplin lagi. Pernah nggak pada saat kamu makan enak, orang tua kamu di rumah kamu pikirkan, saya di sini makannya enak, tapi di sana orang tua saya mungkin makannya seadanya. Pernah nggak kamu kepikiran kayak gitu? Saya pernah. Dari situ saya ingin pikiran saya bahwa saya di sini harus belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh agar saya bisa nantinya lulus menjadi Letnan 2 dan juga nanti saya bisa memperbaiki dari segi ekonomi keluarga. Dan saya ingin nantinya di masa tua orang tua saya nanti, bahwa orang tua saya nanti hanya tinggal menikmati masa tuanya dengan tidak perlu capek-capek lagi bekerja atau mencari uang, biar saya yang bekerja keras. Karena dulu orang tua saya yang bekerja keras buat saya, dan sekaranglah waktunya saya bekerja keras untuk orang tua saya. Yang paling sering saya alami itu ketika saya tes lari atau tes mungkin tes medan, ataupun ketika saya dalam kondisi sangat capek, udah seperti seolah-olah saya tidak mampu lagi. Itu ketika itu datanglah seperti suara orang tua saya bahwa menyemangati saya dalam hati, ayo Imron, semangat, kamu bisa, kamu bisa. Nah, dari situ saya bangkit lagi, saya bisa, saya berusaha semaksimal mungkin, saya pasti bisa, dan saya bisa seperti itu. Imron, pada saat kamu menjalani pendidikan ini, pernahkah orang tua itu mungkin sakit? Ketika awal-awal buka pendidikan waktu itu, saya pun tidak tahu bahwa orang tua saya, bapak saya itu sakit hepatitis. Nah, itu saya pun mengetahui setelah sudah mendekati wisuda jurid waktu itu. Nah, saya menelpon orang tua. Nah, itu baru dikasih tahu bahwa bapak jatuh sakit. Nah, sakit hepatitis, sudah 3 kali opnam di rumah sakit. Nah, ketika bapak waktu itu bilang, saya bilang seperti ini bahwa masa bapak tidak bisa hadir gitu kan ke wisuda saya gitu kan. Terus bapaknya bilang, kan nanti masih ada wisuda lagi ketika kamu lulus gitu. Saya menjadi merasa bahwa saya harus lebih benar-benar bersungguh-sungguh dalam berlatih dan belajar di sini bahwa agar bisa lulus nanti. Dan harapan saya ingin sekali membawa orang tua saya hadir bersama saya di Akmil ini.